Garis pertama yang istimewa pada segitiga itu adalah garis tinggi. Garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik segitiga tegak lurus ke sisi di depannya. Pada suatu segitiga, kita bisa buat 3 buah garis tinggi. Sifat umum dari garis tinggi adalah sudut yang dibentuk antara garis tinggi dan sisi segitiga itu adalah 90 derajat. Nanti berfungsi untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan sudut pada segitiga. Nanti jadi seperti ini nih, dia ada di dalam dari segitiga. Pada segitiga tumpul juga bisa di luarnya. Jadi ditarik dari titik A menuju di depannya BC, tegak lurus di F gitu ya. Bagaimana cara melukis garis tingginya? Untuk melukis garis tinggi, ya kita akan menggunakan jangka ya. Kalau menggunakan penggaris bisa juga sih, tapi biasanya kurang presisi. Kalau menggunakan busur juga bisa gitu ya. Tapi nanti ada beberapa garis yang agak sulit menggunakan busur dan harus menggunakan jangka. Nah, di sini kakak punya sebuah segitiga. Langkah pertama, jarum jangka itu pada suatu titik di segitiga. Misalnya kakak taruh dia di titik C. Jarumnya di sini, di titik C. Kemudian kita buka jangkanya, terus kita buat jangkanya, buat busur. Kita gerakkan jangkanya supaya dia memotong sisi di depannya di 2 titik. Berarti memotong AB. Nah, ini kalau di sini segitiganya tadi hanya sampai sini, belum memotong 2, maka kakak perpanjang. Boleh. Maka di sini kakak punya titik P, dan di sini kakak punya titik Q. Ya, itu langkah pertama. Jadi titik di C, diputar, memotong. Langkah kedua, kita akan menaruh jarum di titik P. Jadi taruh di sini. Jarumnya dibuka sedemikian rupa, kita membuat busur kecil yang nomor 2 ini. Tanpa mengubah besar dari jangkanya, jadi jangan dikecilin, jangan dilebarin lagi jangkanya, tetap dengan yang sama, kita taruh jarumnya di Q, kita bikin yang nomor 3. Kalau nggak ketemu gimana? Oh, berarti besarin dulu sedikit, ya, baru diulang lagi di P dan di Q. Nanti kita ketemu yang namanya titik R. Nanti garis tingginya tinggal ditarik dari C ke R. Nah, dapat garis tingginya. Gampang ya? Sekarang garis yang kedua itu namanya adalah garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari suatu titik segitiga membagi sudut titik tersebut menjadi 2 sudut yang sama besar. Jadi fungsinya dia adalah membagi sudut, garis bagi. Pada suatu segitiga kita bisa buat 3 buah garis bagi. Ya, jadi seperti ini nih. Ini si C-nya dibagi. Nah, ini dibagi menjadi 2 sudut yang sama besar. Si A-nya dibagi menjadi 2 sudut yang sama besar. Si B-nya dibagi menjadi 2 sudut yang sama besar. Yang di dalam itu disebut garis bagi dalam. Ketiganya bertemu di satu titik, misalkan titik O. Titik O ini adalah pusat dari lingkaran singgung dalam segitiga. Jadi dia dari pusat lingkaran singgung dalam. Jadi kalau jangkanya kita taruh di titik ini, kemudian kita kira-kira tegak lurus gitu ya, pensil jangkanya di sini. Kemudian kita putar, maka kita punya lingkaran singgung dalam segitiga. Jadi ini harus bersentuhan, Kalau lewat sedikit atau kurang sedikit, artinya gambar kita kurang bagus. Nanti selain di dalam, ada juga yang namanya lingkaran singgung luar. Seperti namanya, maka dia juga dibentuk dari garis bagi. Jadi misalnya di sini kakak punya titik sudut C dibagi 2. Menjadi 2 sudut yang sama besar, dan titik B dibagi 2 menjadi 2 sudut yang sama besar. Ketemu 2 titik di sini. Nah, ini kalau diperpanjang harusnya ketemu juga di sini. Ini akan membuat suatu lingkaran. Wah, ini nggak lingkaran banget nih. Lingkaran singgung yang menyinggung sisi-sisi perpanjangannya, gitu ya. Itu namanya lingkaran singgung luar karena di luar segitiga. Lingkaran singgung dalam berarti dia di dalam segitiga. Cukup mudah ya, sifat utamanya adalah membagi sudut segitiga menjadi 2 sudut yang sama besar. Nanti ini akan berguna untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sudut pada segitiga. Sekarang bagaimana cara melukis garis bagi? Kita bisa melukis garis bagi ini dengan menggunakan jangka dengan langkah-langkah seperti berikut. Jarum jangka pada salah satu titik yang mau dibagi sudutnya. Misalkan kita mau membagi sudut A, ya. Kita akan buka jangkanya untuk memotong sisi di sampingnya, sisi AC dan sisi AB. Seperti ini. Nanti kakak punya di sini titik B dan di sini kakak punya titik Q. Jarum jangka pada titik B,
Kemudian nih kalau sudah dapat ini PQ, jarumnya di P, sama seperti tadi, kita akan buat busur kecil, ya. 2 kali di P dan di Q, jarumnya 1 kali di P, mendapatkan garis nomor 2 ini. Terus dipindah ke Q tanpa diubah lebarnya, jangan dibesarin, jangan dikecilin, mendapat garis nomor 3. Kita ketemu di sini titik R. Nah, berarti nanti tinggal garis baginya, tinggal ditarik. Dapat nih garis baginya. Nanti kalau mau bikin lingkaran singgung dalamnya, berarti kalian bikin lagi nih. Garis bagi sudut C, garis bagi sudut B, dapat titiknya, baru bisa gambar lingkaran singgung dalamnya. Sekarang yang ketiga, kakak mau ajarkan yang namanya garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus, sisi segitiga, dan membagi sisi tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Dia membagi sisi menjadi sama besar, tapi tidak ditarik dari sudut di depannya. Jadi dia akan seperti ini. Jadi kakak harus membagi ini, dia tegak lurus dan membagi 2 sama besar, tegak lurus dan membagi 2 sama besar, tegak lurus dan membagi 2 sama besar. Kakak punya 1 titik di sini. Ya, kita bisa bikin 3 buah. Ketiganya bertemu pada 1 titik, dan titik ini menjadi pusat lingkaran luar. Bukan lingkaran singgung luar, tapi lingkaran luar. Jadi seperti ini. Dia akan melewati ketiga titik sudut dari segitiga si lingkaran ini. Jadi pusatnya di sini. Jangkanya kalau kamu taruh sini, kalau kamu gambar garis sumbunya dengan baik, kita taruh sini, kemudian kita putar. Nah, ini pasti menyinggung ketiga sisinya. Bagaimana sih cara melukis garis sumbu? Tetap kita akan menggunakan jangka. Nah, di sini kakak punya sebuah segitiga. Kakak akan taruh jarum pada salah satu titik segitiga di mana yang sisinya mau kita bagi. Misalnya kakak mau bagi sisi AB, maka jarumnya di A nih, pertama kali. Kemudian kakak buka jangkanya kira-kira lebih besar setengah, ya, lebih besar dari setengah sisi tersebut. Kira-kira aja, jangan terlalu kecil. Ya, jangan terlalu besar juga. Kalau terlalu besar nanti gambarnya terlalu besar. Jadi kira-kira setengah lebih sedikit lah, atau 3/4 dari si garis yang mau kita bagi, yaitu si AB. Kemudian kita memotong salah satu sisi pada titik tersebut. Ya. Nah, nanti kita akan bikin seperti ini. Jadi di titik A, kakak akan bikin garis nomor 2 ini. Ini lebih dari setengah. Tanpa mengubah besar jangka, jarum berpindah ke titik B. Di sisi yang sama. Jadi kalau kita mau potong si ini, si siapa AB, di A kita potong seperti ini. Ya, dapat titik di sini tapi itu nggak akan kepake. Pindah ke titik B, kemudian kita tarik seperti ini. Maka kita mendapat titik 2 di sini, P dan titik Q. Nanti garis sumbunya gampang, tinggal kita hubungkan dari atas ke bawah, maka kita dapat garis sumbunya. Ini pasti tegak lurus dan ini pasti kebagi 2. Gampang ya? Nanti untuk menggambar lingkaran luarnya, maka kita tinggal menggambar ketiga garis sumbunya, ketemu satu pada satu titik, baru kita gambar lingkaran luarnya. Jadi cukup mudah ya. Sekarang kita belajar tentang garis berat. Kalau garis berat itu seperti garis sumbu, ya, cuma bedanya apa nih? Bedanya dia garis dari suatu titik sudut segitiga membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama besar. Bedanya, dia ditarik dari satu titik, dia membagi sisi di depannya menjadi 2 sama besar, tapi dia tidak tegak lurus, belum tentu tegak lurus ya. Pada suatu segitiga bisa dibuat 3 buah garis berat. Nah, untuk membuat garis berat, kita cukup menambahkan 1 langkah dari menggambar garis tinggi, garis sumbu. Kita sudah menggambarkan garis sumbu, tinggal kita tambahkan 1 langkah ya. Jadi kakak sudah punya garis sumbu, tinggal kakak tambahkan. Nah, ini dia. Tinggal kakak tarik dari titik C sampai ke sini untuk mendapatkan garis beratnya. Gampang kan? Jadi tinggal gambar garis sumbu, kemudian tinggal tarik. Nah, kalau ini garis berat dia tidak membuat lingkaran apa-apa. Nanti contoh soalnya bisa berupa langkah-langkah. Jadi kita ditanya mana langkah yang tepat, langkah 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Mana dulu yang harus digambar. Nah, bisa juga nanti berbicara tentang garis-garis seperti ini ya. Tentang sudut-sudut. Jadi di sini di soal nomor 1 kakak punya sudut A 60 derajat. Kemudian kakak punya sudut B 55 derajat. Kakak disuruh menentukan sudut ACE. Ya, nanti kita akan menggunakan sifat segitiga, di mana di dalam suatu segitiga, jumlah dari sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau dicari ACE, kakak tinggal melihat ya segitiga ACE.
di mana sudut A ditambah sudut C ditambah sudut E ini sama dengan 180 derajat. Karena ini garis tinggi, ya, garis tinggi ini siku-siku, maka sudut A-nya 60, sudut C-nya yang kita cari ditambah sudut E-nya adalah 90 derajat, sama dengan 180 derajat. Maka di sini kakak punya sudut C ditambah 150 sama dengan 180 derajat. Maka sudut C-nya adalah 180 derajat dikurang 150, kita dapat 30 derajat. Jadi sini kita dapat nih 30 derajat. Kemudian kita ditanya sudut ECB. Nah, sudut ECB. Untuk CEB ECB itu berarti yang ini ya. Nah, berarti sama nih. Kita tinggal melihat segitiga ECB. Di mana sudut E ditambah sudut C ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut E-nya 90 ditambah sudut C-nya sekarang yang ini yang kita mau cari. Sudut B-nya 55 sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah 145 sama dengan 180 derajat. Maka sudut C-nya adalah 180 derajat dikurang 145. Ini adalah 35 derajat. Maka di sini kita dapat 35 derajat. Kemudian kita ditanya sudut CAD, berarti yang ini berapa nih? Ya, maka kita tinggal melihat di sini aja. Kita tinggal melihat segitiga CAD, di mana sudut C ditambah sudut A ditambah sudut D, ya ini sama dengan 180 derajat. Sudut C-nya tapi semuanya nih, ya kalau di total 65 derajat. Ditambah sudut A-nya dicari, tambah 90 derajat, sama dengan 180 derajat. Maka di sini sudut A ditambah 155 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut A-nya ini adalah 25 ya. 180 dikurang 55. Dapat nih 25 derajat. Sehingga nanti yang ini bisa kita hitung nih ya. 60 dikurang 25 atau hasilnya adalah 35 derajat. Ya, kita dapat nih sudut BAD-nya sudah dapat. Terakhir tinggal sudut ATE, tinggal yang ini. Yang ATE, maka kita tinggal melihat segitiga ATE. Di mana sudut A ditambah sudut T ditambah sudut E sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya hanya segini nih, ya, tidak semua. Berarti ini 35 ditambah sudut T-nya itu adalah yang ditanya. Ditambah sudut E-nya 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 125 derajat ditambah sudut T sama dengan 180 derajat. Maka sudut T-nya ini adalah 180 dikurang 125. Maka jawabannya adalah 55 derajat. Jadi dapat ya, sudut ATE-nya juga sudah dapat, ini 55 derajat. Jadi ini sudah dapat semua sudut-sudut yang ditanya. Biasanya sih seperti itu, kita ditanya sudut-sudut seperti itu ya. Contoh lagi, misalkan seperti ini, digabung sedikit, di mana sekarang kakak punya segitiga ABC, CE adalah garis bagi, jadi dia membagi ini menjadi dua sudut yang sama besar. Kemudian CD adalah garis tinggi. Dikasih tahu sudut A-nya ini adalah 75 derajat dan sudut B-nya adalah 55 derajat. Di sini kakak namain sedikit, di sini kakak punya sudut C1, di sini kakak punya sudut C2, ya. Yang ditanya adalah sudut DCE. DCE itu yang ini nih, yang kecil. Gimana nih kak cara menghitungnya? Kalau kita lihat sudut DCE itu adalah sudut ACE dikurang dengan sudut ACD. Berarti kita harus menghitung masing-masing sudutnya terlebih dahulu. Ya, kita akan hitung si ACD terlebih dahulu. Kita akan melihat segitiga ACD. Maka di sini kakak punya sudut A ditambah sudut D ditambah sudut C sama dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Ingat ini siku-siku karena dia garis tinggi. Maka di sini kakak punya sudut A-nya 75 ditambah sudut D-nya 90 derajat ditambah sudut C-nya sama dengan 180 derajat. Di sini kakak punya 165 ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C-nya ini C3, mungkinnya kita kasih nama ini C3 yang ini nih. Sudut C3-nya ini 180 dikurang 165, maka kita punya 15 derajat.
ACD nih 15 derajat ya. Sekarang kita tinggal menghitung si ACE-nya. Nah, kita akan melihat segitiga yang lain. Kita akan melihat segitiga ABC ya. Lihat segitiga ABC di mana sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya ini berarti 75 ditambah 55 ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ini dijumlahkan punya 130 tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C-nya adalah 180 dikurang 130, kita dapat 50 derajat. Itu 50 derajat. Nah, tapi yang kita mau cari adalah sudut ACE. Sudut ACE ini adalah sudut C dibagi 2 atau 50 dibagi 2 dikurang 15 ya. Tadi kan ACD-nya 15. Maka kita punya 25 dikurang 15, maka sudut DCE-nya itu adalah 10 derajat. Kita dapat di sini ternyata hanya 10 derajat. Jadi kira-kira seperti itu. Memang nanti yang kita perlu banyak main itu adalah di cara menggambarnya. Kita harus tahu. Biasanya soal-soal sih seperti itu. Kalau soal sudut mungkin diajarkan. Tapi tidak akan ada hitungan berapa sih panjang garis berat, berapa panjang garis tinggi, itu di kelas 7 tidak ada. Nah, kira-kira seperti itu. Selamat belajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini.